Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Saat Chen Ping mencambuk-cambuknya, terdengar erangan teredam. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah, dan seorang pembudidaya iblis melompat dari tanah dengan rumput peri di pelukannya. Tentu saja, rumput peri tadi tidak melarikan diri dengan sendirinya, tetapi direnggut dari tanah oleh pembudidaya iblis ini. Mengerti, kembalikan rumput ubur-ubur itu kepadaku. Mata Chen Ping menyipit dan dia menatap kultivator iblis itu dengan dingin. Huff, kamu adalah seorang kultivator yang baru dipromosikan di alam kesengsaraan, dan kamu layak mendapatkan rumput peri ini. Aku akan mengampuni hidupmu dengan penuh belas kasihan. Kamu harus keluar dari sini sekarang, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2. Pembudidaya iblis itu mendengus dingin, sama sekali tidak menganggap serius Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, malah dia mencambuk-cambuk ajaib di tangannya ke arah pembudidaya iblis. Ledakan. Chen Ping mencambuk pembudidaya iblis itu, dan pembudidaya iblis itu hancur berkeping-keping dan langsung berubah menjadi asap putih. Pembudidaya iblis ini ternyata hanyalah tiruan. Faktanya, Chen Ping telah lama mengetahui bahwa pembudidaya iblis mengandalkan klon untuk menunda waktu, dan tubuh aslinya telah lama melarikan diri. Cambuk ajaib di tangan Chen Ping mulai terbakar, saat Chen Ping terus menyerang. Aliran api melesat langsung ke tanah, dan kemudian semburan asap tebal muncul dari tanah. Kandang api. Api tak berujung muncul dari tanah, dan kemudian dengan cepat terhubung bersama untuk membentuk jaring besar, yang mencakup beberapa mil di sekitarnya. Ada pertanyaan di kejauhan, Chen Ping melompat dan mengayunkan cambuk ajaib di tangannya ke arah asal suara itu. Anda kultivator iblis kecil berani mencuri sesuatu dari saya. Ledakan. Chen Ping mencambuk-cambuknya, dan dengan nyala api yang tak ada habisnya, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari tanah. Itu adalah pembudidaya iblis yang melarikan diri. Pembudidaya iblis menggunakan pedang tajam dan langsung memblokir cambuk iblis Chen Ping. Meskipun dia memblokir cambuk iblis, api pamungkas pada cambuk iblis berubah menjadi bola api dan mengenai pembudidaya iblis. Pembudidaya iblis itu memuntahkan seteguk darah dan langsung terbang mundur. Anak tertua di hati kultivator iblis, dia tidak menyangka bahwa dia, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, bahkan tidak dapat mengalahkan seorang kultivator baru di alam kesengsaraan, dan dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan pun. Terutama sangkar api Chen Ping, yang bahkan menutupi dirinya di bawah tanah, membuat sihir bumi tidak berguna dan dia hanya bisa dipaksa keluar dari bawah tanah oleh api. Anda harus tahu bahwa teknik melarikan diri dari bumi ini adalah keahlian uniknya, tetapi sekarang tidak ada gunanya bagi Chen Ping. Aku memberimu rumput peri, berharap kamu bisa membiarkanku hidup. Pembudidaya iblis tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Chen Ping, jadi dia berencana untuk melepaskan rumput peri dan membiarkan Chen Ping memberinya jalan keluar. Chen Ping memandang ke arah pembudidaya iblis yang terluka, mengangguk dan berkata, "Oke, selama kamu menyerahkan rumput peri, saya bisa mengampuni hidupmu." Pembudidaya iblis tidak ragu-ragu dan langsung melemparkan rumput peri setinggi manusia ke Chen Ping. Chen Ping memasukkan rumput peri ke dalam cincin penyimpanan. Dengan lambaian tangannya, sangkar api di sekitarnya menghilang seketika. Tetapi ketika pembudidaya iblis berbalik dan ingin pergi, dia menemukan 4 sosok muncul tidak jauh dari sana. Salah satunya ternyata adalah Liu Sui dari Blood Spirit Peak. Keempat orang ini semuanya adalah kultivator iblis, dan mereka dengan cepat mendekat. Saat mengandalkan Liu Sui dan yang lainnya, Chen Ping sedikit mengernyit dan berbalik untuk pergi. Bagaimanapun, Chen Ping sendiri mungkin tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengalahkan Liu Sui dan yang lainnya ketika berhadapan dengan beberapa pembudidaya iblis. Selain itu, Chen Ping tidak ingin membuang waktu. Dia memasuki medan perang para dewa dan iblis untuk mencari harta karun, bukan untuk bertarung. Tapi Chen Ping ingin pergi,
tapi dia tidak bisa pergi sama sekali. Liu Sui memimpin orang-orang untuk mengepung Chen Ping. Tanda seru. Liu Sui memandang ke arah kultivator iblis yang dilukai oleh Chen Ping, dan berkata dengan senyum tipis, "Rekan Tao, anak ini sangat sombong. Seorang kultivator manusia kecil, tapi dia mengikuti kami iblis untuk mengambil sesuatu di medan perang para dewa dan setan di Gunung Tianmo. Ini sangat berharga. Bagaimanapun, ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, dan tidak ada aturan, jadi kami akan bergabung untuk membunuhnya agar dia tidak merampok kami." Kata-kata Liu Sui membuat pembudidaya iblis itu tiba-tiba bersemangat. Tadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan barang-barangnya untuk menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia mendapat bantuan, tentu saja dia tidak lagi takut pada Chen Ping. "Oke, ayo kita lakukan bersama dan bunuh biksu manusia ini." Pembudidaya iblis itu mengangguk. Liu Sui memandang Chen Ping dengan penuh semangat, dengan cibiran di matanya. "Wah, bukankah kamu gila? Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi jika kamu bertemu dengan beberapa dari kami, kamu hanya akan mati. Jika kamu berani melawanku, aku akan memberitahumu konsekuensinya." Chen Ping memandang Liu Sui dengan sedikit kesungguhan di matanya. Dia menghadapi 5 pembudidaya iblis, akan sulit untuk menang. Tapi sekarang mustahil untuk lolos tanpa cedera. Jika Chen Ping memiliki beberapa pembantu di sisinya saat ini, dia mungkin masih memiliki harapan untuk menang. Melihat wajah jelek Chen Ping, senyuman Liu Sui menjadi lebih cerah. Dia sangat menikmati perasaan berburu ini. Saat ini, Chen Ping telah menjadi mangsanya, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Semakin sering hal ini terjadi, semakin berkurang keinginan Liu Sui untuk membunuh Chen Ping. Cambuk ajaib di tangan Chen Ping berdengung dan bergetar, seolah dia haus dan ingin bertarung dengan para pembudidaya iblis ini. Chen Ping, sebaliknya, berpegangan erat pada cambuk ajaib. Meskipun dia memiliki cambuk ajaib di tangannya, tingkat kemenangan Chen Ping tidak terlalu tinggi. "Tuan Chen, Anda tidak perlu takut. Anda lupa bahwa Anda masih memiliki harta karun." Saat ini, suara Zeyan terdengar di benak Chen Ping. Harta karun. Chen Ping tertegun, dia tidak tahu harta apa lagi yang dia miliki. "Kamu juga punya racun ulat sutera emas. Lihat racun ulat sutera emas ini. Semuanya adalah senjata mematikan," kata Zeyan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia ingat, jadi kesadarannya memasuki lautan kesadaran dan menemukan ada lebih dari selusin racun berwajah emas di depan Zuyan. Semuanya menggeliat dan makan sangat gemuk. Terutama serangga raja racun ulat sutera emas, tubuhnya menjadi sangat besar. Bukankah hal ini tumbuh terlalu cepat? Chen Ping sedikit terkejut, ketika dia mendapatkan jintai Vicious ini, awalnya hanya berupa larva kecil, tapi sekarang sudah membesar. "Tuan Chen, ini bukan karena esensi dan darah Anda berbeda dari orang biasa. Racun ulat sutera emas ini menyerap darah Anda dan tumbuh sangat cepat," jawab Zeyan. Chen Ping melihat racun ulat sutera emas itu dan merasa sangat gembira. Sekarang dia punya ide. Setelah racun ulat sutera emas ini keluar dari tubuh, racun tersebut akan menghilang dalam kehampaan, sehingga mustahil bagi manusia untuk mendeteksinya. Dalam hal ini, Chen Ping dapat membunuh orang secara tidak terlihat. Sekarang, Chen Ping merasa percaya diri, dan dengan cambuk ajaib di tangannya, para pembudidaya iblis ini akan mendapat masalah. Melihat wajah Chen Ping yang jelek tadi, tapi tiba-tiba dia tersenyum, Liu Sui sedikit bingung dan bertanya, "Mengapa kamu tersenyum?" "Aku menertawakanmu, aku akan segera mati, tapi aku tidak mengetahuinya," Chen Ping berkata dengan tenang. "Nak, apakah kamu takut? Dalam situasi ini, siapa yang akan segera mati, tidakkah kamu melihatnya? Dan ini adalah medan perang antara dewa dan iblis. Tidak ada yang bisa datang untuk menyelamatkanmu." Liu Sui mencibir. Jangan bicara omong kosong padanya. Dia hanyalah seorang biksu muda yang baru saja memasuki alam kesengsaraan. Bunuh dia secepatnya. Kita harus memanfaatkan waktu untuk menemukan harta karun itu. Seorang kultivator berkata dengan tidak sabar.
Liu Sui mengangguk, dan segera 5 aura menyelimuti Chen Ping. Chen Ping memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Kedua ulat sutra emas diam-diam meninggalkan tubuh Chen Ping dan menuju ke arah pembudidaya iblis yang tidak sabar. Racun ulat sutra emas tersembunyi di dalam kehampaan, tetapi tidak ada satupun pembudidaya iblis yang menyadarinya. Karena kamu tidak sabar, biarkan aku membiarkanmu mati dulu. Chen Ping memandang ke arah pembudidaya iblis yang tidak sabar dan berkata, "Sial, kamu sangat pandai dalam hal itu, aku sekarang." Pembudidaya iblis yang tidak sabar tidak percaya bahwa Chen Ping dapat membunuhnya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian ekspresi menyakitkan dan ganas muncul di wajahnya, dan dia memegangi kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya. "Kepalaku sangat sakit, kesadaranku seperti tertelan." Pembudidaya iblis yang tidak sabar berteriak dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, 4 pembudidaya iblis lainnya terkejut dan melihat ke arah pembudidaya iblis yang jatuh ke tanah dengan tidak percaya. Segera, perjuangan pembudidaya iblis menjadi semakin lambat, matanya mulai kosong, dan akhirnya dia berubah menjadi zombie berjalan. Semua kesadaran ilahi di lautan kesadaran telah ditelan oleh racun ulat sutra emas. Beberapa pembudidaya iblis ketakutan dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya saat mereka mundur satu demi satu. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping mengambil tindakan, lagi pula, mereka mengepung Chen Ping dan tidak pernah melihat Chen Ping mengambil tindakan. "Wah, kamu benar-benar meracuniku, itu sangat keji." Liu Sui memandang ke arah kultivator dan mengetahui bahwa Chen Ping pasti diam-diam meracuni pikirannya dan meracuni pihak lain tanpa mereka sadari. Setelah mendengar racun itu, ekspresi ketiga pembudidaya iblis lainnya berubah dan mereka mundur beberapa langkah lagi. "Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku memberikan segalanya padamu, dan kita tidak main-main satu sama lain." Pembudidaya iblis yang disakiti oleh Chen Ping pada awalnya tersentak, mengikuti kata-kata Chen Ping, berbalik dan lari. Dia mengikuti Chen Ping tanpa keluhan apapun, dan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Ketika 2 pembudidaya iblis lainnya melihat ini, mereka saling memandang dan kemudian berbalik dan lari. Kali ini, hanya Liu Sui yang tersisa. Liu Sui bodoh. Awalnya dia punya kesempatan untuk menang, tapi sekarang mereka semua kabur dan dia ditinggalkan sendirian. "Sial, dasar sekelompok pria tak berperasaan." Liu Sui hanya bisa mengutuk dengan keras, tapi itu sia-sia. Chen Ping memandang Liu Sui sambil mencibir, dengan tatapan main-main di matanya. Liu Sui sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Dia awalnya berpikir bahwa dengan menghubungi penggarap iblis yang mendesak, dia dapat menempatkan Chen Ping di tempat. Sekarang menjadi seperti ini. Jika dia tahu, dia akan pergi mencari Qi Pei Jia. Memasuki medan perang para dewa dan iblis, keduanya tidak berakhir di tempat yang sama. Liu Sui tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia menghubungi beberapa pembudidaya iblis di sepanjang jalan. Sekarang semua orang berlari demi hidupnya sendiri, siapa yang peduli padanya? Melihat mata Chen Ping, Liu Sui hanya bisa menyeringai dan berkata, "Chen Ping, kamu dan saya tidak memiliki kebencian yang mendalam. Tidak perlu bertarung sampai mati untuk berkelahi. Selain itu, puncak roh darah dan lembah roh darah kita berada dalam garis keturunan yang sama. Hubunganmu dengan lembah roh darah tidak berarti kamu bisa membunuhku." Liu Sui ketakutan. "Sebenarnya tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita berdua, dan aku tidak memiliki prasangka buruk terhadap kalian para penggarap iblis. Hanya saja aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu menginginkan nyawaku." Asteris. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata. Wajah Liu Sui memerah ketika dia mengatakan ini, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Chen Ping mengambil cambuk ajaib dan mencambuknya ke dalam kehampaan, menyebabkan suara retakan seketika. Suara ini saja membuat pikiran Liu Sui menjadi kacau. Liu Sui tahu bahwa Chen Ping bertekad untuk membunuhnya, jadi dia berbalik dan lari, tidak lagi memohon belas kasihan. Ketika Chen Ping melihat ini,
dia melemparkan cambuk ajaib di tangannya. Bayangan cambuk yang berat menghantam punggung Liu Sui beberapa kali, menyebabkan Liu Sui muntah darah dan terhuyung ke depan. Sial, alam kesengsaraan tingkat pertama, yang selalu sangat kuat, sebenarnya memiliki senjata ajaib di tangannya. Apa-apaan ini? Liu Sui mengumpat dengan marah dan lari mati-matian untuk melihat. Tapi Chen Ping mengejarnya, yang membuat Liu Sui cemas.